Baik, materi yang akan kita bahas adalah turunan yang lebih tinggi atau disebut dengan turunan tingkat tinggi, yaitu lanjutan dari turunan pertama ya. Jadi nanti ada turunan kedua, ketiga, dan sampai seterusnya. Nah, misalnya kalau saya buat di sini ada suatu fungsi fx ya. Misalnya ada suatu fungsi fx, lalu saya turunkan atau diturunkan, maka simbolnya adalah f aksen x, dihasilkan f aksen x. Lalu seandainya ini diturunkan kembali, maka kita peroleh turunan yang kedua dari si fx. Begitu nanti seterusnya. Ya, jadi untuk turunan yang sampai hasilnya 0 nanti katakanlah itu turunan paling tinggi. Nah, selanjutnya kita mau melihat definisi daripada fungsi turunan tingkat tinggi. Jadi saya tuliskan dulu definisi. Mirip untuk definisi turunan pertama ya, menggunakan konsep limit. Jadi misalkan fungsi f atau f terdefinisi pada interval i. Oke. Maka fungsi turunan kedua dari f didefinisikan sebagai fungsi turunan dari fungsi turunan pertama. Ya. Jadi turunan kedua itu merupakan fungsi turunan dari fungsi turunan pertama. Oke. Nah, saya akan tuliskan di sini yaitu f. Nah, saya ganti warnanya ini ya. F aksen 2 x atau menyatakan turunan kedua dari fungsi x, fx itu sama dengan d f aksen x per dx sama dengan limit t mendekati x, f aksen t, kita ambil misalnya t ya, jadi tidak harus t sebenarnya, kurang f aksen x atau turunan pertama dari si fx per t kurang x ya. Jadi ini merupakan definisinya. Oke. Nah, dengan syarat bahwa
bila limitnya ada. Ya. Oke. Ini merupakan definisinya. Kita ambil satu contoh untuk menunjukkan definisi ini ya. Contoh. Nah, katakanlah ada suatu fungsi ya, fx sama dengan misalnya 3x kuadrat tambah 2x misalnya adalah kurang 5. Maka ditanyakan adalah carilah turunan kedua dari fx dengan definisi. Ya, dengan menggunakan definisi maksudnya ya. Saya hapus dulu. Dengan menggunakan definisi. Oke. Jadi kita langsung selesaikan ya, penyelesaian. Jadi pertama saya cari dulu adalah f aksen x, yaitu sama dengan limit, katakanlah t tadi ya, t mendekati x, yaitu ft kurang fx per t kurang x. Nah, lalu kita masukkan fungsi limit t mendekati x, ft-nya substitusi, ganti x dengan t, berarti 3t kuadrat tambah 2t kurang 5 dikurangi dengan fx, yaitu 3x kuadrat tambah 2x kurang 5 per t kurang x. Selanjutnya adalah limit t mendekati x, ini 3t kuadrat dikurangi dengan 3x kuadrat, jadi kita ambil langsung ini ya, tambah 2t kurang 2x kurang 5 tambah 5 berarti itu habis, jadi ini habis ini ya. Oke, baru per t kurang x sama dengan limit t mendekati x. Nah, saya akan keluarkan 3-nya ya, di 3 menjadi t kuadrat kurang x kuadrat tambah 2t kurang x per t kurang x. Selanjutnya limit t mendekati x, 3 ini saya faktorkan, t kurang atau tambah x, t kurang x tambah 2t kurang x per t kurang x. Ya, ini sebenarnya boleh langsung dicoret ya. Jadi boleh dicoret t kurang x ini. Maka hasilnya adalah sama dengan limit t mendekati x
3T tambah X tambah 2, dan kita ganti T nya dengan X, berarti limit T mendekati X menjadi 3 X tambah X tambah 2, maka sama dengan X tambah X itu 2X kali 3 6X, berarti 6X tambah 2. Nah, ini adalah F aksen X nya. Oke, jadi ini F aksen X. Lalu selanjutnya kita akan mencari turunan keduanya, yaitu F X atau D F aksen X ya per dx, sama dengan, jadi kita gunakan ini ya rumus kita ini kembali, yaitu limit T mendekati X, yaitu F aksen T dikurangi dengan F aksen X per T kurang X. Lalu sama dengan, saya buat di sini ya, limit T mendekati X, F aksen T nya tinggal kita ganti X dengan T, berarti 6X tambah 2, lalu dikurang, maaf bukan X lagi ya, ini adalah T, 6T kurang 6X tambah 2 per T kurang X, maka sama dengan limit T mendekati X, jadi 6T kurang 6X, 2 nya mati, per T kurang X, lalu sama dengan limit T mendekati X, keluarkan 6, T kurang X per T kurang X, dan ini kembali kita coret, maka hasilnya adalah sama dengan 6. Maka F2 atau turunan keduanya adalah 6. Oke, jadi saya kira ini menggunakan definisi. Anda bisa menggunakan, karena kita sudah belajar aturan mencari turunan, bisa langsung menggunakannya ya, tanpa menggunakan definisi. Oke, jadi nanti yang selanjutnya adalah di sini saya mau tunjukkan masalah simbol-simbol ya, yaitu notasi, maksudnya ya, notasi. Jadi kita kadang-kadang butuh untuk melihat simbol yang sama supaya tidak menjadi masalah. Jadi misalnya adalah jadi ini untuk masalah notasi ya, notasi turunan. Turunan, katakanlah Y sama dengan Fx, maka nanti kita butuh mencari turunan pertama sampai turunan ke N ya, turunan ke N, bagaimana notasinya ya, bagaimana notasinya. Jadi saya buat di sini berupa tabel ya, turunan, lalu di sini menyatakan simbol turunan yang pertama, dan yang kedua ini simbolnya, dan yang ketiga menggunakan D notasi, dan yang terakhir ini adalah menggunakan Leibniz notasi ya.
Nah, saya buat dulu ininya. Nah, jadi seandainya misalnya ditanyakan adalah turunan pertama, jadi yang ditanya itu adalah turunan pertama, bagaimana dengan simbolnya? Ya, sama dengan di atas ini, yaitu F aksen, ya, terus ini Y aksen, dan ini adalah DXY atau DXFX, sama sebenarnya. Kalau Leibniz itu adalah DY per DX. Selanjutnya misalnya ditanya adalah turunan kedua. Turunan kedua berarti kita tuliskan F2, ini juga bersama, ini menjadi DX2Y, seperti itu. Lalu ini adalah D2Y per DX2 simbolnya, ya. Selanjutnya kalau ditanya ketiga, turunan ketiga berarti F sin 3, ini turunan ketiga, ini adalah DX3Y. Nah, ini berarti D3Y per DX3. Nah, bagaimana kalau keempat? Turunan keempat, nah simbolnya sudah begini. Jadi F4 sudah berubah, ya. Jadi bukan lagi 4 aksennya, bukan. Atau seperti ini. Nah, DX4 Y, lalu inilah D4Y per DX4. Nah, selanjutnya begitu seterusnya sampai nanti adalah KN. Kalau ditanya turunan KN berarti ini nanti menjadi FN, lalu ini adalah sama YN, lalu seterusnya ini DXNY atau diturunkan terhadap X maksudnya, ya, untuk fungsi Y. Lalu ini adalah DNY per DXN. Nah, itu adalah simbolnya, ya. Nah, jadi kalau kita lihat contoh yang tadi, ya, contoh yang pertama itu kan dituliskan tadi adalah Fx sama dengan berapa tadi, ya? Sudah lupa. 3x kuadrat tambah 2x kurang 5. 3x kuadrat tambah 2x kurang 5. Nah, kita menggunakan misalnya simbolnya adalah pakai Leibniz. Nah, itu simbol yang sering dipakai juga, ya. Jadi nah, ini misalnya saya ganti dengan simbol Y, ya. Simbol Y sama dengan, berarti kalau kita mau mencari turunan pertama berarti kan DY per DX sama dengan, pakai gunakan aja aturan mencari turunan, ya. Langsung ini 6x tambah 2. Lalu ditanya turunan kedua berarti D per DX dari DY per DX. Seperti itu penulisannya, ya. Ini sama dengan D kuadrat, ini sama dengan 6.
Jadi turunan dari turunan pertama, gitu maksudnya. Lalu kalau kita minta lagi turunan ke 3, ya berarti ini tadi seperti ini. Kita minta turunan ketiga, berarti D per dx dari D2y per dx2. Nah, ini sama dengan D3y per dx3. Nah, turunan ke-6 diturunkan lagi, hasilnya adalah 0. Kira-kira seperti itu ya untuk mencari turunannya. Nah, nanti bisa digunakan dengan notasi yang lain, tidak masalah. Oke, jadi ini adalah turunan, jadi prinsipnya sama untuk seperti turunan pertama ya. Lalu bagaimana dengan kita buat misalnya adalah aplikasinya ya dalam masalah kecepatan dan percepatan ya, dalam masalah kecepatan dan percepatan. Nah, saya akan buat soalnya dulu ya. Nah, jadi soal ini, sebuah benda bergerak sepanjang ya, sebuah benda bergerak sepanjang garis koordinat sehingga posisi S-nya atau jaraknya ya, posisi S sama dengan 2T kuadrat kurang 12T tambah 8. Nah, dengan S ini adalah menyatakan jarak dalam sentimeter. Ini dalam sentimeter, dan T-nya, terus T-nya ini dalam detik. Oke. Nah, apa yang menjadi pertanyaannya adalah tentukan kecepatan benda bila T-nya sama dengan 1 atau 1 detik masuknya, dan T-nya sama dengan 6 detik. Itu pertanyaan kecepatannya. Dan berikutnya, jika ditanya misalnya kapan kecepatannya, bernilai 0 ya. Oke, lalu berikutnya mungkin saja ditanya kapan kecepatannya positif ya, kapan kecepatannya positif ya. Itu untuk pertanyaannya. Oke.
Sekarang kita langsung jawab. Penyelesaian. Nah, yang pertama itu kecepatan benda bila T sama 1/6. Nah, kita ingat bahwa dalam fisika ya, rumusnya itu untuk mencari kecepatannya pada saat T sama dengan berapa, itu kita simpulkan dengan VT ya, itu sama dengan ds per dt, atau perubahan jarak akibat perubahan waktu ya. Nah, VT-nya tadi adalah S-nya tadi 2T kuadrat kurang 12T tambah 8. Tinggal turunkan saja ya. Maka dia menjadi sama dengan 4T kurang 12. Turunannya ya, turunan pertama ini diminta. Nah, sudah dapat turunannya, yaitu yang merupakan kecepatannya, maka kita tinggal mau cari. Untuk T sama dengan 1 ya. Untuk T sama dengan 1, maka V1 sama dengan, tinggal masukkan 4 kali 1 kurang 12. Maka hasilnya adalah minus 8 cm per detik satuannya ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, untuk T sama dengan 6 tadi, bagaimana kalau T-nya 6 per 1 6, maka V6 sama dengan 4 kali 6 kurang 12 sama dengan 12 cm per detik ya. Jadi kecepatannya pada saat T sama 6 12 cm per detik. Oke. Lalu itu pertanyaan tahun tadi. Yang berikutnya adalah dikatakan kecepatannya benda pada kapan kecepatannya 0. Nah, ini. Nah, tinggal kita tuliskan saja ya. Saya tuliskan saja kecepatannya 0 itu kecepatan 0. Artinya apa? Bahwa VT sama dengan 0. VT-nya tadi kita peroleh rumusnya 4T kurang 12. Berarti 4T kurang 12 sama dengan 0. Nah, dari sini kita peroleh 4T-nya sama dengan 12 dan T-nya sama dengan 3. Ya, sama dengan 3. Artinya dia kecepatannya itu 0 pada saat T sama dengan 3. Oke. 3 detik. Lalu ditambah lagi pada saat kapan dia kecepatannya positif. Nah, jadi hampir sama. Kecepatan positif itu artinya apa? Berarti itu artinya lebih besar dari 0. Jadi VT itu lebih dari 0. Nah, VT-nya tadi kan sudah ada 4T kurang 12 lebih dari 0. Positif itu lebih dari 0 gitu ya. Nah, tinggal pindahkan ke ruas kanan, min 12-nya menjadi 12. Maka T lebih besar dari 12 ini. 12 per 4 ya. Lalu T itu lebih besar dari 3. Nah, jadi pada saat kapan dia kecepatannya positif? Pada saat T-nya lebih besar dari 3. Tuh maksudnya. Oke. Nah, coba kita lihat tadi ada kecepatannya itu bernilai negatif. Ya, bernilai negatif. Saya lisankan saja, artinya adalah kecepatan yang bernilai negatif artinya terjadi perlambatan ya.
artinya kecepatannya makin berkurang. Selanjutnya akan kita tinjau masalah yang disebut dengan percepatan. Ya, percepatan. Apa itu percepatan? Yaitu laju perubahan kecepatan terhadap waktu. Ya, jadi kalau kita lihat masalah percepatannya, ya kita cek ini masalah percepatan. Kalau diminta percepatannya gitu ya, kita ingat definisinya adalah percepatan itu V per T. Nah, kalau dikatakan percepatannya sesaat di sini, itu merupakan laju perubahan kecepatan terhadap waktu yang sangat kecil ya. Jadi boleh kita buat rumusnya, disimpulkan ini A ya, A itu sama dengan dV per dt. Jadi laju perubahan kecepatan terhadap atau akibat T ya. Nah, tadi V itu adalah merupakan turunan pertama dari jadi boleh kita tulis D per dt dari ds per dt itu tadi ya kan. Maka ini menjadi D 2S per dt 2. Nah, inilah juga merupakan A. Oke. Nah, kita ingat tadi bahwa S-nya sama dengan 2T kuadrat, jarak ya, persamaan jaraknya kurang 12T kurang tambah 8. Maka tadi sudah kita peroleh bahwa V-nya adalah ds per dt itu sama dengan 4T kurang 12. Nah, sekarang kita mau cari A-nya sama dengan, berarti langsung saja turunan keduanya ya, yaitu D2S per dt, atau langsung seperti dV per dt sama dengan ini D2S per dt 2 sama dengan, turunkan satu kali lagi si V-nya, berarti sama dengan 4. Nah, ini berarti bahwa kecepatan secara tetap sebesar 4 cm per detik setiap detiknya. Jadi percepatannya adalah 4 cm per detik kuadrat, satuannya seperti itu ya. Ya, saya kira demikian untuk